damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 sampai kolom 17. Saya jemput kita semua berdiri, kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita sambut menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, memelihara dan memberkati hidup ini. Apa yang dapat kami lakukan dalam kehadiran diri kami, sehingga hidup ini akan mampu mengubahkan dan juga mampu mempengaruhi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang mendatangkan sukacita. Tapi dosa dan kesalahan kami adalah kegagalan yang merusak tatanan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami tidak layak dan kami tidak pantas di hadapan-Mu. Kami tidak lagi menjadi berkat, kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya Tuhan, bermohon kami kepadamu, ampuni dan kasihanilah kami, layakkan dan kuduskanlah kami, selalu ada di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa
kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. 2 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai 13 berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita sambut menyanyi dalam NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi setiap jalan hidup orang percaya, menuntun kami untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga di sepanjang perjalanan itu kami dapat menjadi saksi Kristus yang mengubahkan hidup banyak orang. Dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40 dengan perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari segala maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram.
Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memperhatikan kepadaku, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, panggilan kita adalah untuk menunjukkan nilai kita dalam moral kita, dalam komitmen iman kita. Kalau sekarang ini sulit mencari orang yang jujur, tunjukkan nilai lebih dalam kejujuran kita. Sulit cari orang yang setia, tunjukkan kesetiaan. Sulit cari orang yang disiplin, tunjukkan bahwa kita lebih disiplin. Sulit cari orang yang punya integritas yang tinggi kepada prinsip, tunjukkan keteguhan kita dalam prinsip. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus yang menjadi sumber keberanian dan kekuatan bagi Rasul Petrus dan para rasul lainnya, sehingga mampu untuk mempengaruhi banyak orang ketika itu menyampaikan firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus menjadikan Rasul Petrus mengerti Allah di dalam Yesus Kristus dan karya selamatnya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus adalah untuk menyatakan bahwa benar Yesus yang adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Pemahaman tentang Mesias yang disalib memang begitu sulit untuk diterima oleh bangsa Yahudi. Hukum mereka mengatakan seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Dalam kitab Ulangan pasal 21 ayatnya yang ke-23. Hal ini menjadi perbantahan bagi orang Yahudi sebab sebagian besar tidak menerima konsep tentang Mesias yang tersalib.
Kalau kita berhenti hanya sampai pada kematian, mungkin kita pun tidak akan bisa menerima hal itu. Namun dengan adanya kebangkitan, Allah sungguh membuktikan bahwa Yesus sungguh adalah pilihan Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi apa yang dilakukan oleh para rasul, yaitu Rasul Petrus, telah mengubahkan banyak orang yang mendengar khotbahnya menjadi percaya. Roh Kudus selalu bekerja melalui manusia, memakai manusia, memberdayakan manusia. Tidak bekerja di luar tapi dari dalam diri manusia. Yang ingin saya katakan di sini adalah kalau Roh Kudus itulah yang memungkinkan gereja hidup dan gereja terus berkembang. Roh Kudus melakukannya melalui orang percaya. Pertanyaannya adalah apa yang dilihat orang-orang bukan Kristen pada diri orang-orang Kristen? Yang dilihat adalah pekerjaan Roh Kudus. Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Seperti Petrus mampu mempengaruhi kehidupan orang banyak dan kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Dua hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, integritas moral orang-orang Kristen. Adanya perbedaan antara orang-orang Kristen dan yang lainnya. Kalau orang Kristen sama saja dengan yang lainnya, sama-sama melakukan kejahatan, apa yang membuat orang lain tertarik? Yang kedua, hidup persekutuan orang-orang Kristen. Saling memperhatikan, saling berbagi, saling menolong, memiliki solidaritas yang amat kuat dan hidup persekutuan yang indah. Hal-hal yang patut dilakukan dan diperlihatkan, bukan persekutuan yang menimbulkan konflik, menjadi batu sandungan, namun kehidupan kita dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang untuk percaya kepada Yesus dan semakin tangguh dalam kehidupan berimannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada benarnya zaman memang sudah berubah. Berubah hebat. Dalam banyak hal kita harus bersedia berubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada yang tidak pernah berubah. Manusia pada hakikatnya tidak pernah berubah dan pekerjaan Roh Kudus tetap sama, ajaib dan luar biasa. Jangan kita katakan pekerjaan Roh Kudus berbeda dulu dan sekarang ini. Persoalannya ada pada diri kita. Apakah kita mau mengikuti keinginan roh atau keinginan daging? Kedua hal ini akan nampak dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah kehadiran kita memberi pengaruh yang baik atau pengaruh yang jahat? Apakah kita menyebarkan kebaikan atau menyebarkan kejahatan? Apakah dalam pergumulan bersama dengan adanya virus corona ini, kita memberi pengaruh dan menyebarkan yang baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bersama gereja kita, dalam kehidupan lingkungan kita? Roh Kudus menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut dalam pujian NKB nomor 102, sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera, beri
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil memberi persembahan, kita melakukan pujian NNBT nomor 38, Tuhan syukur kami persembahkan. Tuhan syukur kami persembahkan atas karunia-Mu bagi kami yang bersatu pada hari ini di dalam satu keluarga. Semoga Engkau memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan hidup kami bimbinglah, Tuhan terangi hati kami, supaya rumah tangga kami menjadi berarti. Tuhan hanya dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami, supaya cinta kasih kami kudus dalam kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, dalam persekutuan ibadah kolom, Jemaat Gemim Karisma Buka malam hari ini, membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan yang indah dalam kehidupan keluarga kami. Firman yang boleh kami baca dan kami renungkan akan selalu menuntun kami. Pekerjaan Roh Kudus menguasai kami, sehingga kehidupan ini dapat memberi pengaruh yang baik dan benar bagi orang banyak. Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kehidupan ini penuh arti dan penuh makna, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati persekutuan kami, kolom 1 sampai kolom 17, Gemim Karisma Buka, pelayan khusus Syamas Penatua, UPK Bipra, tim doa, tim kerja, melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberkati badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan yang ada, bekerja bersama-sama, membangun gereja Tuhan yang esa. Kami menopang dalam doa, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Silvana Raung, Adelaida Runtuh, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Bapak Yan Rumambi, Ando Makalau, Ibu Sofli De Palandi Rompas, dan Ibu Pangkerego Budiman. Kasihanilah kami ya Tuhan, dalam pergumulan sakit yang dialami dan dirasakan, kuasa-Mu nyata, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, kekuatan kesehatan dari Tuhan akan selalu menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudara kami. Semua pengobatan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun, baik lahiran maupun pernikahan, mulai tanggal 1 hingga tanggal 3 Juni tahun 2020. Bapak Yance Elisa Ambo, Juan Refor Andre Koago, Bapak Edwin Fendi Sendo, Ibu Rati V. Gumolung, keluarga Polii Abijulu, Bapak Trisno Junaidi Ismail, Ibu Livna Dante, Yuningsi Lumano, Bapak Franklin Tumonglo Palungan SE, Farel Roy Kanavaro Umar, Bapak Saudara Tamapeku Esos, keluarga Korompi Surentu, dan keluarga Mangampang Manarisip. Terima kasih Tuhan untuk usia yang baru, terima kasih untuk berkat Tuhan yang baru. Penyertaan Tuhan akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan saudara-saudara kami dalam ucapan syukur dan terima kasih, dan akan selalu menjadi kesaksian dalam kehidupan beriman. Tuhan juga yang akan terus memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing,
Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati pendidikan kami, Tuhan memberkati masa depan kami, Tuhan memberkati peran dan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Tuhan juga yang menolong kami dalam tantangan pergumulan, masalah kesulitan, ancaman-ancaman dalam kehidupan ini, selalu menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan apa yang boleh kami berikan menjadi berkat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami bermohon dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, dijemput kita semua berdiri dalam pujian Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan duduk kembali.